Selamat pagi semua teman-teman. Mari kita mulai ibadat bulanan kita yang kebetulan pada hari ini kita bertepatan dengan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Mari kita memulai ibadat kita dengan lagu pembukaan. atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mbak Pauline masih di mute suaranya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan dan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Puji dan syukur kehadirat Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda ini. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini dapat menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi alat pancaran kasih-Nya dimanapun kita berada. Marilah saat ini kita menyatukan hati. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah kita menyesali dan mengakui dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, perawan Maria tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Ya Bapa, sesaat kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan tanah hati kami menerima benih firman-Mu, sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang subur, dan benih firman-Mu yang ditaburkan saat ini dapat bertumbuh dan berbuah limpah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke Pudungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita lanjutkan dengan renungan. Selamat pagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak, KKI, dimanapun berada. Pada hari ini, dalam ibadat sabda ini, kita merenungkan salah satu dogma, yaitu Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mungkin kalau bahas secara detail tentang Bunda Maria, kita sudah melaksanakannya pada bulan Mei yang lalu, dapat dikatakan sudah
banyak yang tahu. Jadi pada renungan ini nanti setelah ada sedikit video dari Father Kenny, mungkin kita bisa lanjutkan sedikit kalau ada pengalaman iman mengenai Bunda Maria dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa mulai dengan apa saja sih yang dapat dikatakan 4 dogma mengenai Bunda Maria. Yang pertama adalah Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah, yang kita dalam kalender liturgi itu kita rayakan pada saat 1 Januari. Jadi di Gereja Katolik tentunya pada saat misa tanggal 1 Januari itu bukan misa perayaan tahun baru. Jadi tahun baru itu yang kedua, tapi yang utama adalah Bunda Allah. Gambar-gambar ini nih diambil dari slide-nya Romo Bayu, jadi cut and paste, jadi bukan saya yang ngumpulin, kebetulan sudah ada 4, ya gampang tinggal copy and paste, taruh di sini. Kemudian yang kedua adalah perawan abadi. Nah, Romo Bayu juga nanyain, kapan dirayakan mengenai perawan abadi? Saya cek memang nggak ada memang, jadi kelihatannya ya tidak dimasukkan dalam kalender liturgi juga, entah mungkin pada suatu saat kalau kita ketemu mungkin kita bisa share lagi. Kapan sih dirayakannya Santa Perawan Maria, perawan abadi di dalam kalender liturgi, tapi begitu dilihat semua itu memang tidak dimasukkan sebagai salah satu kalender liturgi. Berikutnya lagi Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa tanggal 8 Desember, kita tahu sebelum Natal biasanya kita mengadakan atau merayakan perayaan ini, yaitu Santa Maria dikandung tanpa noda. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yang perayaannya diadakan pada tanggal 15 Agustus, beberapa hari lagi. Jadi di banyak-banyak gereja mungkin dapat dikatakan sekarang ini kalau tanggal 15 Agustus tidak jatuh pada hari Minggu, biasanya digabungkan ke perayaan hari Minggu karena makin dibesarkan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ya pokoknya tanggal 15 Agustus misa harian itulah mengenai perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, tapi akhir-akhir ini kalau misalkan 15 Agustus entah hari Senin, hari Selasa biasanya digabungkan dengan hari Minggu terdekat. Kalau kita lihat sejarahnya mengenai Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini bukan dari zaman dulu, dapat dikatakan walaupun secara historik, secara yang dilakukan di dalam gereja mungkin dari saat awal, tapi baru mulai sekitar tahun 1950. Jadi di sini saya kutip juga di sini adalah berbicara kepada khayal gembira berjumlah lebih dari 500.000 orang yang memadati St. Peter Square, Paus Pius ke-12 dengan khidmat memaklumkan dalam Munis Vicentissimus Deus tanggal 1 November 1950. Jadi baru tahun 1950 bahwa Bunda Allah yang tak bernoda dosa, Maria yang tetap perawan selamanya sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat memasukin kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Walau definisi khidmat baru dimaklumkan pada pertengahan abad ke-20, keyakinan akan Santa Perawan Maria diangkat ke surga menunjukkan dinamisme pewahyuan dan pemahaman gereja yang terus-menerus mengenainya seperti dibimbing oleh Roh Kudus. Memang kata diangkat ke surga tidak ada dalam kitab suci. Kalau kita cari di dalam kitab suci sendiri mengenai Maria diangkat ke surga, itu tuh nggak ada. Jadi kalau yang menafsirkan kitab suci secara harfiah akan mengalami kesulitan dalam memahami keyakinan ini. Namun demikian, pertama-tama kita patut berdiam diri dan merenungkan peran Bunda Maria dalam misteri keselamatan, sebab inilah yang menjadi dasar dari keyakinan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sedikit sejarahnya, Santo Yohanes Damaskus wafat tahun 749 juga menuliskan suatu kisah yang menarik sehubungan dengan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Santo Juvenal, uskup Yerusalem dalam konsili Chalcedon tahun 451 memberitahukan kepada Kaisar Marcian dan Pulseria yang ingin memiliki tubuh Bunda Allah bahwa Maria wafat di hadapan segenap para rasul, tetapi bahwa makamnya ketika dibuka atas permintaan Santo Thomas didapati kosong. Dari situlah para rasul berkesimpulan bahwa tubuhnya telah diangkat ke surga. Secara keseluruhan, para bapak gereja membela dogma Santa Maria diangkat ke surga dengan dua alasan.
sebab Maria bebas dari noda dosa dan tetap perawan selamanya, ia tidak mengalami kerusakan badan yang ada adalah akibat dari dosa asal setelah wafatnya. Juga jika Maria mengandung Kristus dan memainkan peran yang akrab mesra sebagai bundanya dalam penebusan manusia, maka pastilah juga ia ikut ambil bagian badan dan jiwa dalam kebangkitan dan kemuliaannya. Kita lanjutkan sedikit video dari Father Kenny. Father Kenny ini bertugas di Keuskupan Surabaya, ditabiskan mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pernahkah kamu menemukan relikwi Santa Perawan Maria? Tidak perlu kamu menyanyiakan waktu untuk mencarinya. Tubuh Santa Maria dijaga dari kerusakan dalam kubur. Karenanya, relikwinya tidak akan kamu temukan dimanapun. Teman-teman, saya Father Kenny senang berjumpa dengan kalian lagi. Tubuh santo dan santa yang kalian kenal seperti Santo Ignatius, Santo Fransiskus, dan Santa Teresa masih ada di bumi. Namun Bunda Allah yang tak bernoda, Maria senantiasa perawan, setelah menyelesaikan hidupnya di bumi, diangkat baik tubuh maupun jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Bacaan pertama dari hari raya ini yang diambil dari kitab Wahyu mengisahkan bahwa terbukalah bait suci Allah yang ada di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dari perjanjian lama, kita tahu bahwa tabut perjanjian mengandung loh batu yang berisikan hukum Allah, mana, dan tongkat Harun. Ternyata, tabut perjanjian adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Mengapa? Pertama-tama, Maria membawa bukan loh batu, melainkan sabda Allah sendiri. Hidup seturut sabda Allah berarti menaati perintah-perintahnya. Kita semua mengenal 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Perintah-perintah tersebut tidak membatasi kita. Sebaliknya, mereka memberikan kepada kita kebebasan yang sejati, kebebasan untuk berbuat baik. Kedua, Maria membawa bukan mana, tetapi roti hidup sendiri. Fulton Sheen mengatakan bahwa Maria adalah orang pertama yang menerima komuni kudus, karena dia membawa dalam rahimnya sendiri Yesus Kristus. Bagaimana sikap Maria ketika dia menerima Tuhan? Saya bisa membayangkan dengan baik bahwa pasti Maria mengambil sikap hening. Selama hidupnya, dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Maria juga pasti banyak bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, seperti ibu bercakap-cakap dengan bayi dalam rahimnya. Lalu Maria juga bersyukur kepada Allah yang telah memilihnya sebagai tempat tinggalnya di bumi. Hal ini kita ketahui dari Madah Magnificat. Sekarang, apakah kamu dan saya menerima komuni kudus seperti Maria? Apakah kita menjaga keheningan dalam hati kita? Apakah kita bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus yang tinggal dalam diri kita setelah kita menerima komuni? Dan apakah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat Ekaristi? Ketiga, Maria diberi gelar tabut perjanjian karena dia membawa bukan tongkat Harun, melainkan Sang Imam Agung Abadi sendiri. Maria mengambil bagian dalam tugas pengantaraan Kristus. Maria, dalam persatuannya dengan Allah, mengambil bagian dalam kehadiran Allah. Dia sangat dekat dengan kita, dengan masing-masing dari kita, kata Paus Benediktus ke-16. Maria berdoa bagi kita. Dia adalah kemahakuasaan yang memohon. Apakah kita berdoa kepada Bunda Maria? Apakah kita memohon doanya?
Ada banyak devosi yang bisa membina hubungan kita dengan Bunda Maria. Tapi ada satu yang telah didoakan oleh para kudus, direkomendasikan oleh para paus, dan diminta oleh Bunda Maria sendiri, yakni doa Rosario. Apakah kamu mendoakan Rosario? Kalau tidak, kapan kamu akan mulai? Kalau iya, apakah kamu mencoba mendoakannya lebih baik setiap hari? Bunda Maria, semoga kami anak-anak-Mu melaksanakan perintah Allah dengan sukacita, menerima Kristus dengan layak seperti Engkau, dan senantiasa meminta pertolongan dan doa-Mu lewat doa Rosario. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, sekarang kita bisa kesempatan sharing ya, kalau mau bagaimana pengalaman iman kita dengan Bunda Maria. Saya bisa mulai sedikit. Nggak tahu kalau saya pernah cerita ke Pauline, mungkin belum. Jadi waktu baru lulus, bukan baru lulus, kita waktu itu masih SMA kelas 3 selesai ujian SMA. Jadi kalau saya ingat tahunnya berarti tahun 1985. Kami anak-anak SMA waktu itu kita tinggal di asrama, jadi asrama putra. 10 orang itu nginep berkemah, camping di Pantai Ngeliep. Pantai Ngeliep itu di pantai selatan di Jawa, jadi masih termasuk Kabupaten Malang. Saya SMA dulu di SMA Malang di Waing. Kalau ada Yosep di sini satu SMA, saya ada kelasnya Yosep. Jadi kita setelah selesai ujian itu 10 orang sambil nunggu pengumuman ujian dan mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi, kita nginap di Pantai Ngeliep. Jadi anak-anak SMA, cowok semua, kita milih tempat tuh kayaknya agak ke dalam juga. Ya, malam-malam mungkin saya lupa jam berapa, mungkin jam 8 malam itu tiba-tiba ada badai besar sekali. Jadi hujan lebat, angin, kemudian kita dengar suara ombak tuh gede, besar sekali. Karena kita di pantai selatan, dapat dibayangkan kan, pantai selatan tuh benar-benar begitu ombaknya besar tuh kedengaran sekali. Semua khawatir. Hujan deras. Dan yang kami pikirkan tuh gimana nih, kita berada di pinggir pantai, jadi semua karena angin yang begitu besar, kami khawatir tenda yang kami tempatin itu akan terbang dan akan semua basah dan kita nggak tahu mau lari kemana. Akhirnya kami semua ada 10 orang berdiri, itu memegangin tendanya. Kita pegang tendanya masing-masing, 10 orang keliling gitu, biar untuk menjaga agar tenda itu terbang dan paling tidak kita selamat di situ. Makin lama makin khawatir. Dan akhirnya apa yang kami lakukan adalah berdoa rosari. Kenapa? Walaupun dari 10 orang itu saya yakin tidak semua Katolik, saya lupa lagi siapa aja pada itu, tapi kami di asrama itu seminggu sekali masih berdoa rosari di kapel, karena wajib sebagai anak asrama. Jadi nggak peduli Katolik atau Kristen, bahkan Islam pun tahu berdoa rosari karena wajib kita berdoa rosari setiap minggu. Jadi begitu itu semua bisa. Dan kami memegangin kemah itu tendanya selama hujan badai itu kami berdoa rosari dengan penuh ketakutan. Dan karena 10 orang jadi enak sebenarnya kan. Jadi kalau kita pikir lagi, wah kebetulan 10 orang, jadi benar-benar nggak perlu dihitung, begitu muter kembali lagi ke orang yang sama itu berarti peristiwa yang berikutnya lagi. Dan pada saat itu kita semua sudah familiar dengan doa rosari. Jadi dengan penuh ketakutan kami berdoa rosari di tengah hujan lebat, angin yang benar-benar kedengaran dan ombak dari pantai selatan itu. Puji Tuhan, begitu selesai Salam Maria yang ke-50, anginnya berhenti. Lalu tinggal berubah jadi rintik-rintik aja hujannya. Jadi benar-benar ya, saya nggak tahu apakah ini termasuk mukjizat, tapi pada saat itu kita benar-benar berterima kasih sekali kepada Bunda Maria yang telah membantu mendengarkan doa kami pada saat itu. Jadi apa yang bisa saya sharingkan di sini adalah ketika kita nggak tahu mau ngapain, tentunya Bunda Maria adalah yang kita bisa panjatkan doanya untuk mendengarkan kita sebagai anak-anaknya. Terutama mungkin kalau
biasanya kita berdoa kalau ada kesulitan kan. Jadi ada mungkin Bunda Maria adalah yang dapat kita ingat kembali kemana kita akan berdoa. Jadi saya sendiri udah merasakan mungkin pada saat itu, wah gimana kalau tiba-tiba pengertian tsunami kan saya baru tahu tahun 2000 terakhir itu aja kan. Waktu itu nggak tahu gimana sih tsunami, apakah ombak besar, yang tahu adalah kekhawatiran ombak besar, angin bertiup kencang, hujan lebat, kayaknya ada badai entah lewat atau badai di tempat itu. Yang kami lakukan adalah pasrah, berdoa rosario 10 orang dan kembali puji Tuhan begitu doa itu selesai tepat pada Salam Maria yang ke-50 itu benar-benar berhenti. Ya, hujannya angin ributnya berhenti dan hujannya berubah jadi hujan rintik-rintik, itu benar. Dan besoknya ketika kami kembali itu ditanyain sama orang-orang di desa itu, bagaimana tadi malam? Jadi mungkin mereka juga surprise kok bisa selamat juga berada di tempat situ pada saat badai yang cukup besar. Jadi itu sharing saya mengenai Bunda Maria. Jadi dapat dikatakan ketika kita mengalami entah ada kesusahan, kita ada tentunya berterima kasih ada Bunda Maria yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Memang jalan dari Tuhan tentunya tidak selalu sama dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang kita maunya terus, ternyata dibelokkan sedikit dan jalan yang ditunjukkan bisa menjadi lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jadi itulah keteladanan Bunda Maria dan bagaimana kita juga bisa selalu berdoa kepada Bunda Maria dalam kondisi-kondisi yang mungkin dapat dikatakan entah dalam kondisi sulit. Kira-kira itu, ada yang mau sharing lagi? Nggak ada? Langsung diam semua ya, ditunjuk aja Pak. Saya saja ya Pak ya, sebentar aja. Ya. Sebenarnya kayak gini aja, saya tidak ada pengalaman langsung ya dengan Bunda Maria, sebab kalau pengalaman langsung mungkin ngeri-ngeri sedep juga. Jadi kalau selama umur saya dari kecil, saya percaya bahwa rosario itu adalah perantara kita untuk komunikasi dengan yang kuasa. Jadi kemana-mana pun kalau saya traveling itu di dalam tas traveling saya pasti ada rosario, itu saja. Jadi kalau mau tinggal di hotel yang paling serem sekalipun, ada beberapa hotel dulu yang memang agak-agak angker, yang terkenal akan kedahsyatan ceritanya itu, saya alhamdulillah dengan rosario ini saya merasa tenang, nyaman. Karena walaupun mungkin saya tidur sendiri, kalau sebelum married sama Ika, itu rosario itu pasti saya genggam, kalau tidak saya letakkan di sebelah kepala saya. Gitu saja. Saya merasa aman, tentram, damai, kayak ada yang melindungi, ada yang menemani. Apakah itu jahat dan pokoknya aman, damailah Pak, pokoknya. Gitu aja. Terima kasih Pierre. Itu waktu doa camping itu peristiwa apa, Pak? Waduh, udah lupa lagi, Pak. Saya lupa lagi peristiwa apa waktu itu ya. Tapi kelihatannya yang peristiwa yang pokoknya antara entah sedih, gembira, yang itu aja. Yang terang kan baru-baru ini, kelihatannya yang masih yang zaman dulu. Pak Jonet mau ngikutin nanti kalau pas kita camping. Oh, ditunjuk 10 orang, saya di dalam tendanya aja, kita tidur aja. Iya. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita lanjut. Ada ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi
Terima kasih atas renungan pada hari ini. Tentunya yang kita bicarakan, kita renungkan pada hari ini adalah mengenai salah satu dogma Gereja Katolik, yaitu Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yang diumumkan oleh Paus Pius pada tahun 1950. Santa Maria tidak bercela, Ibu Tuhan setelah menyelesaikan hidupnya di dunia ini, telah diangkat pada kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Dogma ini merupakan ajaran resmi gereja yang harus ditaatin oleh umat Katolik. Jadi sebenarnya nggak ada di kitab suci, karena memang adalah bagian dari dogma yang dibuat oleh gereja Katolik sendiri. Tapi yang paling penting adalah menimba kekuatan iman dari Santa Maria. Santa Maria adalah manusia seperti kita. Namun sejak awal ia telah dipilih oleh Allah untuk kelahiran Sang Penyelamat. Ia penuh dengan Roh Kudus, suci dan tidak bercela. Dengan fiat-Nya, ia dengan setia mendampingin putranya sampai di kayu salib. Ia melakukan perutusan dari awal sampai akhir. Hidupnya dipenuhi oleh kasih Allah, maka sudah selayaknya Allah menganugerahkan kepada Santa Maria hidup abadi. Amin. Kemudian mari kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus, Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia yang saat ini tengah menghadapi wabah corona. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara, para medis, dan para sukarelawan yang dengan senantiasa merelakan dirinya menjadi garda dengan untuk membantu dunia menghadapi wabah corona ini. Sehingga mereka diberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk dapat selalu membantu memulihkan kondisi dunia yang saat ini sedang terancam. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus di Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita bersama, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau, karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu persembahan.
tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu, ubah hidupku. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersamamu, Yesus, karena aku Kau cinta. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersamamu, Yesus, karena aku Kau cinta. Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita bergandengan tangan dan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Janganlah biarkan kami jatuh dalam godaan yang dapat membuat keluarga-Mu retak. Tetapi kuatkanlah kesatuan dan kerukunan di antara semua putra-Mu, dan kurniakanlah damai kepada umat-Mu. Semoga kami hidup dengan tentram sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Allah, kami telah dikuatkan dengan sabda-Mu. Kami mohon berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian
diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu, syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ada pengumuman nih dari Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Besok jam 2 siang ya, 40 hari Bapak dari Mbak Bibit. Jangan lupa juga kolektor ya. Dikirim Iya, ke jangan lupa kolektor, silakan kalau mau nitip ke saya, besok saya ketemu Willy. Om Willy, mana Om Willy? Om Willy. Kak, Mana salangin Om Willy? dulu. Salangin dulu. Iya, nggak apa-apa kalau mau nitip boleh. Dia nggak sadar kalau ketemu lo. Oh, Ya, dia baru sadar sekarang ketemu. oh, enggak, tanyanya mesti sama Ibu ini. Ibu, Dikasih ke ini ke Bu Bendara ya? Kolektornya enggak? Kan anak-anak udah boleh ini ya ke gereja ya sekarang ya, puji Tuhan. Ketemu di gereja. Ya, besok. Jam berapa nanti Udah gerejanya? booking, udah beres.
Besok harus jam booking ya? 9 kita ke gereja. Uang kas kita udah SOS ya Ibu ya? Iya. Iya. Terpapar. Soalnya Terpapar COVID. Nggak pernah ketemu soalnya. Ya, soalnya nggak pernah ketemu. Iya. Kita sebenarnya ketemu secara batin aja kita ketemunya. Oh, jadi ngumpulinnya uangnya secara batin ya aja. uangnya Pak. secara batin juga ya. Kolektanya secara batin. Kayak video yang Pak Jonet kirim gitu ya Pak. Oh iya. Aku mau coba itu nanti. Oh itu ada Amanda. Jadi, Amanda libur? Libur. Oh, besoknya Halo, nggak ya di sana? Man. Oh. Ayo kita KKI ini apa bareng-bareng kita camping di Westin. Ayo Kak, laksanakan. Ayo makan siang, makan malam. Kemarin kita udah mencoba tuh camping di Westin. Ayo. Iya, pasti aku itu. Gila satu lantai. Oke, Camping di Westin. makan aja Kak di Westin mah. Hah? Makan aja, nggak usah camping.